Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel YouTube Lintang Junior. Semoga dimanapun kalian diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dan dijauhi dari mara bahaya. Tentunya untuk kalian yang sedang sakit ya, semoga cepat diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan ya. Jadi ada orang yang nanya, ya, viewers ya nanya di kolom komentar, dan ini cukup menarik untuk kita bahas ya. Padahal sudah pernah saya buatkan tentang video kesurupan ya. Itu sejak mungkin video-video yang lama ya. Kalau kalian cek atau kalian scroll ke bawah, video-video saya itu banyak sekali tentang menjelaskan dari segi hal gaibnya, pengobatannya, banyak sekali ya. Kalau kalian pengen kepo ya, silakan. Semoga ada hal yang bermanfaat untuk kalian ambil. Dan langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Nah, ini ada subscriber atau viewers yang berkomentar seperti ini. Monggo disimak, jadikan ini jadi suatu hal yang bermanfaat untuk kalian, tentunya menambah wawasan kalian ya. Monggo disimak ya. Dari Fania Karim ya, Assalamualaikum Bang, bingung saya menghadapi orang kesurupan terus menerus, dan dianya juga jauh dari Allah. Tapi alasan yang utama kenapa saat dibacakan ayat suci Al-Quran sama sekali nggak ada efeknya. Apakah itu benar-benar kesurupan atau acting? Karena anehnya kalau nggak banyak orang, dia anteng-anteng aja. Tapi kalau lagi banyak teman laki-laki, seolah dia itu kesurupan. Sampai mengancam mau loncat dari lantai 2. Wow, luar biasa ya. Yang saya tanyakan, apakah orang kesurupan akan mengancam dulu baru loncat, atau langsung loncat tanpa bicara? Atau apakah seorang yang kesurupan itu selalu lama sampai berjam-jam? Apa yang harus dilakukan saat kita ragu ini orang acting atau memang kerasukan asli? Ini luar biasa ya. Jadi ini menurut pandangan saya, kalau misalnya kasus seperti ini dibacakan ayat suci Al-Quran gak ada efeknya sama sekali, itu ada dua kemungkinan. Bisa benar acting ya, pura-pura saja bisa. Yang kedua, ini kalau secara benarnya ya, secara benar emang kesurupan, si orang itu kesurupan, terus dibacakan ayat suci Al-Quran itu, dia itu nggak ada efeknya, malah bisa menantang ya. Nah, itu dikarenakan orang yang membacakan ayat tersebut itu tidak yakin atau takut, bisa seperti itu ya. Tapi kalau misalnya yang baca itu lantang, tegas, berani, nah itu bisa kemungkinan acting. Dan juga kalau misalnya kesurupan itu bisa lebih mengikuti atau lebih hafal atau lebih fasih membaca ayat suci Al-Quran, itu bisa dikatakan yang masuknya itu benar kemasukan, tapi yang masuknya itu jin muslim ya, jadi nggak ada efeknya sama sekali. Nah ya, nah orang misalnya sudah disebutnya sering sekali kerasukan ya, itu biasanya orang itu akan sering terjadi atau interaksi dengan sosok itu saat rame. Karena makhluk kalau misalnya kerasukan itu lebih seneng disebutnya kayak dikerubunin orang-orang banyak sekitar. Jadi kayak menandakan, nih gua loh yang kerasukan tuh seperti itu, nih gua loh sosok jin itu seperti itu, seakan-akan sombong lah bahasanya, seakan-akan dia tuh sombong, ingin menunjukkan dirinya seperti itu ya. Agak belepotan nih bahasa Indonesia ya, karena jarang buat konten, jadi
kaku bahasanya, biasanya kayak bahasa apa ada campur aduk, ini bahasa Indonesia jadi kaku gitu. Lanjut. Nah, kalau orang kerasukan atau kesurupan, itu dia itu biasanya ya, ini biasanya nggak ngancem dulu. Misalnya ini kan di sini dia ngancem, saya mau loncat nih ke lantai 2. Kan dia ngancem seperti itu. Biasanya yang saya alami itu dia itu nggak ngancem, tapi langsung bertindak gitu loh. Langsung bertindak loncat, nggak ngomong dulu. Ini kalau ngomong dulu tuh seakan-akan seperti mencari apa ya, sensasi apa ya, apa mencari apa acting, bisa jadi ya. Tapi yang saya tahu itu kalau orang kerasukan, karena jin itu apa ya, dia itu akan melakukan suatu hal yang merugikan gitu loh, suatu hal yang merugikan. Contoh, kalau orang kesurupan itu kerasukan harimau contohnya, dia itu akan ngacak-ngacak atau mencakar orang. Contoh gini, saya ngobatin pasien yang kerasukan, itu nggak mungkin saya cakar loh, saya gigit loh, nggak mungkin ya, nggak mungkin. Pasti kalau lagi di situ dia pegang langsung dicakar, langsung digigit. Beda lagi dengan bahasa. Kalau misal bahasa dia itu ngomong gue bunuh lo, nah itu hanya untuk mengancam agar keyakinan kita saat mengobati yang kesurupan itu tidak yakin atau takut gitu, jadi nggak yakin gitu ya. Dan tapi bisa juga kemungkinan orang itu akan bilang kalau saya itu mau loncat dulu, mau loncat terus diikuti dengan loncat, itu bisa ya. Tapi di sini kita harus mengeceknya ya, mengeceknya benar kesurupan atau hanya acting. Dengan cara apa yang mudah? Dengan sorotan mata atau kedipan mata. Biasanya orang yang kesurupan itu akan lama ya, kedip matanya itu akan lama ya, akan lama, bisa sampai 2 menit atau 3 menit, bahkan sampai 5 menit gitu loh. Akan kedipnya itu akan lama, beda lagi dengan acting. Nah, kalau acting itu kan nggak kesurupan seperti kita. Kalau kita misalnya nggak sengaja, itu akan semenit aja bisa berapa kali kita berkedip ya kan. Tapi kalau orang kesurupan itu sangat lama untuk berkedip itu, dan dibarengi oleh warna ya, warna yang putih sama hitam ini berbeda ya, jadi berubah warna. Jadi warna yang putih ini jadi warna merah, kemerahan ya. Kalau sampai merah banget, nah itu udah luar biasa ya, kemasukannya sudah luar biasa. Tapi kalau misalnya putih ini ada warna kemerahan, nah itu dipastikan bisa uh, kerasukan. Nah, itu buat ngecek yang sederhana. Ah, bang, itu dia kedipnya lama juga. Dengan cara apa? Nah, ini ada cara lagi. Kalian bakar cabe ya. Cabe kalian potek ya, potek sedikit, terus dibakar. Deketin sampai si asapnya itu kehirup. Kalau dia batuk, ya, kalau dia batuk, itu dia acting. Tapi kalau dia benar kesurupan, dia nggak akan batuk. Seperti itu. Ya. Atau kalau susah nyarinya cabai nggak ada, cubit, kalian cubit. Kalau orang yang kesurupan dicubit, itu nggak bakal kerasa ya. Misalnya gini, contohnya, saya ngajak ngobrol sih kesurupan, terus yang teman saya ini nyubit, itu nggak bakal ngambek biasanya, karena nggak kerasa ya. Karena diajak ngobrol juga, karena nggak fokus. Nah, tapi kalau acting, kita cubit sedikit aja pasti ngambek gitu. Itu yang pernah saya lakukan. Kalau saya pernah apa namanya, lagi nyoba ya, dulu tuh saya lagi nyoba-nyoba mediator, jadi mediumisasi ya, lagi nyoba itu. Pas bener bener cara ngeceknya tuh apa namanya, bener masuk atau tidak. Nah itu sih orang yang jadi mediatornya itu bener udah gerak-gerak, udah ngeluarin suara, tapi saya belum yakin. Ya saya coba cubit, itu nggak kerasa ya, saya cubit itu nggak kerasa, nggak ngebales gitu. Nah itu pengalaman saya, makanya saya bilang seperti itu. Nah ini simpelnya seperti itu ya Mbak ya. Nah lanjut, apakah seorang yang kesurupan itu selalu lama sampai berjam-jam? Ini bisa juga sih, tergantung kondisi sih ya. Bahkan ada juga dulu
pasien saya cewek di YouTube yang disukai sama Pangeran Ular kalau nggak salah. Dia itu bisa sampai berapa ya, 30 menit, sejam, ya kalau nggak salah sampai berjam-jam juga. Tapi dengan catatan si si orang yang kesurupan itu dia ditinggalin sama keluarganya. Jadi ditaruh di satu kamar, ya seingat saya seperti itu, ditaruh di satu kamar, terus dikunci. Nah, karena sering si pasien saya dulu ini sering kerasukan dulu ya, sebelum diobati sama saya, sering gitu kan, sampai bosen lah, sehingga keluarganya itu naruh dia saat jadi atau kesurupan itu ditaruh ke kamar, dikunci kamarnya. Nah, itu sampai berjam-jam juga, lama juga. Nah, itu kondisinya karena nggak ada yang nanganin gitu loh, nggak ada yang nanganin seperti itu. Bisa kemungkinan bisa berjam-jam atau berhari-hari, bisa tergantung kerasukannya ya, tergantung kerasukannya. Kalau hanya jinnya itu yang biasa aja, itu paling berapa menit. Tapi kalau yang sudah luar biasa itu bisa berjam-jam. Tapi kalau misalnya sampai sukmanya dibawa, wah itu apa ya disebutnya, nggak bisa sampai nggak sadarkan diri, berhari-hari bisa. Nah seperti itu. Next kita lanjut. Apa yang harus dilakukan saat kita ragu nih orang acting atau emang kerasukan asli? Nah itu udah saya jelaskan tadi ya, pakai cara tadi ya, yang pakai apa namanya, cabe dicubit ya kan, terus dilihat dari sorot matanya. Nah ini yang mudah apa ya kita lakukan kalau kondisinya itu darurat ya. Tapi kalau misalnya kondisinya itu memungkinkan atau di kota atau di rumah banyak tetangga, nah panggil aja orang yang ahli di bidang spiritual ya. Jadi langsung bisa ngeceknya gitu kan. Nah ini semoga jawaban dari saya ada hal yang bermanfaat, khususnya untuk Kak Fania Karim ya, khususnya umumnya untuk kita semua ya. Ini singkatnya dari saya, mohon maaf bila ada ketidaksamaan atau jawabannya itu kurang puas ya, saya mohon maaf ya, karena saya menjelaskan sesederhana mungkin agar mudah dipahami dan mudah kita lakukan seperti itu. Nah, sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.